Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Rahayu dengan NIM 11502190017 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Stibnu Al-Farabi Pangandaran. Dosen pengampu Bapak Muhammad Mansur, MPDI. Mata kuliah bermain, bercerita, dan bernyanyi. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini Bunda Yuyun akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudaranya yang sangat jahil. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Beliau sangat tampan. Dengan ketampanannya mengakibatkan saudara-saudaranya sangat membenci Nabi Yusuf. Bahkan dengan membencinya, ia rela membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur. Pada suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi para rembulan, bintang-bintang, dan juga matahari bersujud kepadanya. Nabi Yusuf pun berbicara kepada ayahnya, yaitu Yakub alaihissalam. Ayah, semalam saya bermimpi ada matahari, ada banyak bintang-bintang, dan juga rembulan bersujud padaku. Apa itu mimpi ya? Mencerminkan apa ya, ayah? Nabi Yakub pun tersenyum. Anakku, engkau kelak akan menjadi seorang rasul. Jadi, kamu jangan bilang kepada kakak-kakak, kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan syirik kepadamu. Baik, ayah. Keesokan harinya, saudara-saudaranya meminta kepada sang ayah untuk pergi ke sebuah tempat untuk bermain dan mengajak Yusuf alaihissalam. Awal mulanya sang ayah tidak mengizinkan karena tahu bahwa saudaranya tidak menyukai Yusuf. Tetapi akhirnya Yakub alaihissalam mengizinkannya. Kemudian mereka pun berangkat. Nabi Yakub berpesan, jagalah Yusuf. Jangan sampai Yusuf kenapa-napa. Jangan sampai Yusuf dimakan binatang buas.
Saudara-saudaranya pun berkata, "Baik, Ayah." Mereka pun pergi dan berjalan hingga sampai ke sebuah sumur di padang pasir. Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, "Kak, kenapa kita ke sini?" Hahaha. "Kamu akan kakak lempar ke sini ke sumur. Karena semenjak kelahiran kamu, Ayah berbeda kepada kami. Ayah sangat menyayangi kamu. Jangan, Kak, aku takut." Kakak-kakaknya enggak mempedulikannya. Kakaknya membuka bajunya, kemudian melemparkannya ke dalam sumur. Nabi Yusuf pun jatuh ke sumur. "Kakak, tolong aku, Kakak, naikkan aku." Kakak-kakaknya tidak ada yang mempedulikannya. Bahkan mereka pergi sambil membawa pakaian Yusuf. Dan kemudian pakaiannya dilumuri dengan darah agar sang ayah percaya bahwa Nabi Yusuf dimakan binatang buas. Mereka pun pergi, meninggalkan Yusuf yang sendirian di dalam sumur. Tiba ke rumah. Assalamualaikum. Ayah. Ada apa, anakku? Yusuf dimakan binatang buas. Yakub pun merasa gak percaya. Namun melihat darah yang ada di baju Yusuf, Yakub pun berkata, "Kenapa jadi seperti ini? Kan kalian suruh menjaganya. Maafkan kami ya, maafkan kami. Kami lalai menjaganya." Ke-10 saudaranya menangis sambil meminta maaf kepada sang ayah. Nabi Yakub pun masuk ke dalam rumah dan akhirnya diam di kamar. Setiap malam, setiap hari, Nabi Yakub menangisi kepergian Yusuf alaihissalam. Sambil berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, pertanda apa ini? Kenapa saudara-saudaranya begitu kejam kepada Yusuf alaihissalam? Setelah beberapa hari di dalam sumur, akhirnya ada para saudagar yang mau mengambil air. Ini dibuat kesempatan oleh Yusuf untuk bisa naik ke atas. Akhirnya Yusuf dibawa oleh saudagar itu ke negeri Mesir. Kemudian Yusuf dijual kepada sang raja Mesir. Ia dijadikan budak di negara tersebut. Namun
istri dari raja tersebut, yaitu Joleha, menaruh hati kepada Yusuf. Ia selalu menggoda Yusuf, hingga akhirnya Yusuf dipenjarakan. Namun, atas izin Allah, akhirnya Yusuf dapat menafsirkan mimpi sang raja, dan kemudian raja membebaskannya. Setelah itu, raja memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk menjadi seorang menteri. Bahkan ia dijadikan seorang raja. Suatu hari, Yakub memanggil anak-anaknya karena bahan pangan sudah menipis diakibatkan dari kemarau yang panjang. Akhirnya Nabi Yakub mengutus anak-anaknya yang 10 untuk mencari bahan pangan, karena mendengar di suatu negara ada seorang raja yang sangat bijaksana. Dia selalu memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian anak-anaknya pun berangkat. Ke-10 anaknya pun berangkat menuju suatu daerah yang ternyata di daerah tersebut yang memimpin yaitu Yusuf alaihissalam. Sesampainya di sana, dia langsung masuk diantar sama prajurit yang menjaga di depan pintu. Melihat 10 saudaranya, Nabi Yusuf kaget. Masya Allah, itu kakak-kakakku yang telah membuang aku, yang dulu membuang aku. Kemudian Nabi Yusuf pun berkata, "Ada apa kalian kesini? Ada apa?" Kami diutus oleh ayah Anda Yakub untuk meminta bahan pangan karena di daerah kami kemarau panjang, bahan pangannya menipis. Kemudian Yusuf pun mengutus prajuritnya, pasukan tentaranya, untuk memberikan makanan kepada mereka semua secukupnya, semampu yang mereka mampu bawa. Akhirnya mereka pun pulang dengan gembira. Sampai di rumah, ayah, ini kami dapat. Lama-kelamaan, melihat sang ayah nangis terus-menerus, mengakibatkan kebutaan pada ayah. Kami juga terasa sangat bersedih. Kemudian pada suatu hari,
bahan pangannya sudah menipis lagi. Mereka pun meminta izin kepada ayahnya untuk pergi lagi mencari bahan pangan ke kampung Nabi Yusuf. Mereka pun bersepuluh berangkat. Sampai di sana, mereka tidak diberi apa-apa. Kalau mau, bawalah Bunyamin ke sini, baru kami akan memberikan apa yang kalian minta. Kemudian ke-10 saudaranya Yusuf pulang kembali dan berkata kepada sang ayah, "Ayah, kami tidak diberi apa-apa. Kami harus membawa Bunyamin ke sana, baru kami dikasih makanan." Yakub pun bingung. Dia takut kehilangan anaknya lagi. Karena kehilangan Yusuf aja sudah sangat menderita. Namun, bagaimana lagi? Dia mengizinkannya. Asalkan kalian harus menjaga Bunyamin dengan baik. Jangan kayak waktu itu kepada Yusuf. Baik ayah, kami berjanji kami akan menjaga Bunyamin sampai pulang kembali ke sini. Pergilah ke-11 saudara Yusuf menuju kerajaan Yusuf. Di sana pun mereka dilayani dengan ramah. Mereka semua kecuali Bunyamin disuruh beristirahat di kamar. Yusuf pun berbincang-bincang dengan Bunyamin dan memberi makan yang enak-enak kepada Bunyamin. Dan akhirnya, setelah menceritakan semuanya kepada Bunyamin, dengan kekejaman kakak-kakaknya seperti itu, Bunyamin pun bersedih. Kamu tapi gak boleh ngasih tahu kepada kakak-kakakmu dulu. Karena ini adalah akan saya nanti, karena suatu saat semuanya akan terbongkar. Baik kak, baik kak. Kemudian keesokan harinya kakak-kakaknya pun diberi bahan pangan oleh bala tentaranya Yusuf. Mereka semua pergi meninggalkan Mesir untuk pulang ke kampung halamannya. Sebelum pulang, mereka dihadang prajurit. Prajurit tersebut menghadang agar Bunyamin, siapa saja yang membawa
Di sini raja kami kehilangan teko emas. Siapa yang membawa teko emas ini harus dihukum. Kemudian mereka pun digeledah dan akhirnya mereka melihat ada teko emas di tempat bagian yang dibawa oleh Bunyamin. Bunyamin berpikir, ini kayaknya taktik Kak Yusuf. Kemudian Raja Yusuf pun berkata, kalian, apa hukuman di negeri kalian kalau ada seseorang yang mencuri? Biasanya dijadikan budak, kata saudara-saudaranya. Akhirnya Bunyamin dan juga saudaranya tinggal di situ. Yang lainnya pulang ke kampung halaman. Sesampainya ke rumah, ayah, ada apa anakku? Ada apa anakku? Ayah, Bunyamin ya sama Yahudas di sana dituduh mencuri ya. Bunyamin ya dituduh mencuri. Kalau aku gak mau kehilangan anakku lagi. Aku gak mau kehilangan anakku lagi. Kata Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian saudara-saudaranya bilang, Yakub, ayah, kami gak akan tinggal diam. Kami akan pergi ke sana untuk memohon agar Bunyamin dibebaskan. Mereka pun pergi ke sana dan memohon. Tetapi Nabi Yusuf berkata, apakah kalian gak ingat dengan Yusuf yang telah dibuang ke sumur? Kakak-kakaknya pun terkejut. Kok bisa tahu? Karena aku adalah Yusuf yang kalian buang ke sumur. Akhirnya kakak-kakaknya, ke-10 kakaknya Nabi Yusuf, memohon ampun, meminta maaf kepada Raja Yusuf. Yusuf, minta maaf, kami minta maaf atas kehilapan kami. Kami telah terbujuk godaan setan hingga kami rela membuang kamu ke sumur. Kakak, saya sudah memaafkannya. Sejak dulu saya sudah memaafkannya. Tinggal kalian bertobat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kalian. Sekarang kakak bawa ayah anda Yakub ke sini. Saya ingin bertemu. Baik Yusuf, kami akan segera kembali. Mereka pulang dan tak lama kemudian
Sampailah ke rumah ayah. Dan mereka pulang sambil membawa baju Nabi Yusuf yang telah diberikan doa oleh Nabi Yusuf agar kesembuhan ayahnya. Ini kasihkan kepada ayah. Insya Allah atas izin Allah, ayah akan sembuh dari butanya. Kemudian mereka sesampainya ke rumah, ayah, ada apa? Ayahnya pun mencium harum Yusuf. Yusuf. Kakak-kakaknya masuk dan mengasihkan apa yang diamanahkan dari Yusuf. Ini ayah, ini dari Yusuf. Ini ayah. Sebetulnya Yusuf tidak meninggal, Yusuf tidak dimakan binatang buas. Hanya kami membuangnya ke sumur dan kemudian Yusuf ada yang mengambil dan menjualnya ke istana. Kemudian mereka berkata, ayah, Yusuf pengen ketemu ayah. Yusuf bilang harus membawa ayah ke sana. Baik anak-anakku, mari kita ke sana. Ya ayah, kalian siap-siap. Baik ayah. Mereka pun pergi dan akhirnya sampai ke negeri yang ditinggalin Yusuf. Ayah, maafkan saya ya yang telah lalai, yang tidak mempedulikan ayah, karena saya di sini mempunyai tugas untuk selalu memberikan pangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gak apa-apa anakku. Kami, ayah, merasa bangga padamu nak. Semuanya, anak-anak ayah, kita harus selalu bersyukur karena kita dapat dipertemukan kembali dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Nabi Yusuf pun berkata, mari kita semua berdoa kepada Allah, bersyukur atas nikmat, atas apa yang dikaruniakan hari ini, karena kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Amin. Mereka pun bersujud. Nah, alhamdulillah kisah Nabi Yusuf alaihi salam sudah selesai. Kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama, kita harus selalu hidup rukun dengan keluarga kita, dengan saudara kita. Tidak boleh iri, dengki terhadap saudara,
karena ayah dan bunda kita selalu menyayangi kita semua. Yang kedua, kita harus selalu bersabar atas cobaan ujian yang menimpa kita. Yang ketiga, kita harus selalu bertobat atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik besar maupun kecil. Yang keempat, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Yang kelima, kita harus selalu jujur, meskipun itu pahit, kita harus jujur atas apa yang telah kita perbuat kepada siapapun. Mungkin sekian cerita dari saya. Salah dan hilafnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.